Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Kabar baik, Kak. Baik, Alhamdulillah. Harapannya semua teman-teman di sini terwakili kabarnya oleh Mas Rizky dan Mas Sola ya. Baik, langsung saja. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa meluangkan waktu, bisa bertatap virtual di acara webinar kali ini. Ya tentunya nantinya bakal banyak banget kekurangan-kekurangan dari saya yang mungkin bisa saja terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, tidak lupa juga selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti manfaatnya di yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama. Acara yang pertama adalah doa dipimpin oleh saya sendiri dengan bacaan surat Al-Fatihah. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Langsung saja memasuki acara yang kedua. Acara yang kedua adalah inti dari acara kali ini, yaitu webinar mengenai quarter life crisis. Jadi teman-teman, pernah gak sih teman-teman ngerasa stuck dan gak bisa maju gitu pas teman-teman mau memulai sesuatu, kayak banyak banget mikir gitu, mikirin inilah, mikirin itulah yang berkaitan mungkin ya sama masa depan teman-teman nantinya. Akhirnya muncul nih banyak pertanyaan-pertanyaan dan ketakutan di dalam diri teman-teman. Misalnya, apa iya pilihan ini sesuai sama passion aku? Jalan yang aku ambil ini sudah tepat atau belum? Kok rasanya berat banget sih? Nah, atau misalnya pertanyaannya kayak gini, gimana ya kalau misalnya aku nggak berhasil? Nah ini, gimana ya kalau misalnya aku gagal nantinya? Gimana kalau aku nantinya gagal terus-terusan? Nah ini, pertanyaan-pertanyaan yang dari kalangan remaja mungkin mengalaminya ya. Gimana nih masa depan aku selanjutnya? Dan berbagai masalah dan pertanyaan lain yang teman-teman pikirin. Nah, kalau misalnya teman-teman banyak mikir kayak gitu, overthinking namanya, maka ada kemungkinan besar teman-teman lagi ada di fase yang namanya quarter life crisis alias fase pencarian jati diri. Ya, krisis ini itu ditandai dengan munculnya keseimbangan dan ke atas kehidupan yang teman-teman jalanin. Terus kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya wajar gak sih kita cemas gitu kan? Kan banyak nanti karena kan kita banyak nanya karena quarter life crisis ini. Well, kalau teman-teman ngerasa lagi bingung dan cemas banget sama hidup teman-teman, teman-teman perhatiin webinar ini sampai habis ya teman-teman. Aku saranin karena di kesempatan kali ini aku bakal sharing penjelasan tentang quarter life crisis, tentang kebingungan teman-teman terhadap masa depan. Dan aku bakal ngasih tahu beberapa tips yang bisa ngebantu teman-teman dalam menghadapi fase ini. Next. Oke. Jadi sebelum itu di pembahasan kali ini ada 4 topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, apa sih quarter life crisis itu? Bagaimana tanda-tanda quarter life crisis itu dan penyebab penyebab kita bisa mengalami quarter life crisis ini. Dan bagaimana sih solusi yang akan kita yang akan kita jalani untuk melewati quarter life crisis ini. Yang pertama ada apa sih quarter life crisis itu? Kita perlu tahu nih apa yang dimaksud dengan quarter life crisis. Quarter life crisis ini di sini tertulis adalah masa di mana kita mulai merasakan gejolak emosi dan kecemasan tentang apa yang terjadi di masa dewasa. Krisis emosional yang terjadi di rentang 20 sampai 30 tahun ya teman-teman, yang melibatkan rasa terisolasi, perasaan tidak pantas, meragukan diri yang biasanya ditemenin rasa ketakutan atas kegagalan. Nah, jadi quarter life crisis itu atau pencarian jati diri itu bisa terjadi di usia 20 sampai 3 tahun
20 sampai 30 tahun atau mungkin bisa jadi lebih muda juga, masa-masa SMA, intinya masa-masa remaja lah, seperti itulah teman. Nah, di fase ini teman-teman ngerasain dan banyak mikir banyak dalam hidup teman-teman, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai ketika teman-teman menjalani kehidupan teman-teman sehari-hari gitu ya, mikirin inilah, mikirin itulah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin soal pencarian jati diri, sebenarnya Robbins dan Wilner itu pernah ngebahas soal ini. Jadi kalau kata mereka, quarter life crisis itu adalah fase di mana seseorang itu membuat pilihan tentang cara terbaik buat nyesuaiin diri sama tuntutan masyarakat. Nah, buat menyesuaikan diri, kita tuh bakal mengalami masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Dari yang tahunya cuma rumah doang gitu ya, cuma keadaan itu aja, kita jadi paham gitu dunia luar itu kayak gimana sih. Intinya ini fase pendewasaan. Jadi ini tuh sebenarnya penting dan memang biasa sekaligus wajar banget teman-teman, karena ini termasuk ke dalam proses pendewasaan dalam hidup kita. Cuman memang yang namanya suatu proses pendewasaan, perubahan gitu ya, ada kemungkinan besar ini gak akan berjalan mulus begitu saja. Okay, next, tanda-tanda seseorang mengalami quarter life crisis, teman-teman. Tanda-tanda seseorang mengalami quarter life crisis, yang pertama ada merasa tidak bahagia dengan rutinitas harian Anda. Seperti tadi yang saya bilang tadi, setiap hari bangun tidur, kemudian mandi, kuliah, tidur lagi, bangun tidur, mandi, kerja, tidur lagi. Lah seperti itulah rutinitas seperti itu yang bisa mengakibatkan fenomena quarter life crisis ini muncul karena merasa tidak nyaman dengan rutinitas tersebut. Nah, solusinya adalah mungkin sempetin weekend ketika Sabtu Minggu ya, liburan, refreshing seperti itu, untuk membuat pikiran kita merasa agar lebih segar gitu, tidak suntuk, tidak terjebak dalam keadaan itu saja, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini nih, ini masalah yang masalah utama yang mungkin teman-teman alami, khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan saya nantinya bagaimana sih ya? Saya bakal jadi apa? Saya gagal gak ya? Saya berhasil gak ya? Nah, ini pikiran-pikiran yang mungkin memicu teman-teman mengalami fenomena quarter life crisis ini. Ada yang bilang memikirkan masa depan itu baik, tetapi jangan berlebihan. Nah, contoh dasarnya ini seperti saya ingin menjadi A, maka saya perlu melewati proses B. Nah, memikirkan masa depan seperti itu tidak apa-apa, itu baik. Maksudnya merancang masa depan kita menuju kemana, kita menuju ke sini, itu baik dan tidak berlebihan. Contoh yang berlebihan itu seperti ini ya teman-teman. Saya kasih contoh analoginya seperti ini. Saya ingin jadi A dengan proses B, tapi kalau saya gagal di proses B, saya ikut gimana? Nantinya bakal gimana saya ya? Gak bisa mencapai tujuan saya. Terus apa kata tetangga saya? Terus gimana ya? Terus saya harus gimana? Terus saya gagal, terus saya jadi gimana? Nah, itu pikiran-pikiran yang membuat kalian memicu fenomena quarter life crisis ini terjadi. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya poin kedua ini, jangan terlalu khawatir tentang masa depan. Merencanakan itu baik, tetapi jangan berlebihan, seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, merasa minder saat melihat aktivitas teman-teman di media sosial. Nah, ini mungkin banyak sekali ya perselisihan di masa-masa remaja, antar teman, antar sahabat, antar hubungan lah, antar pasangan, seperti itu. Merasa minder karena mungkin teman-teman saya sudah bisa jalan-jalan ke mall, aku belum, terus bisa ke sini, aku belum bisa ke sini, bisa ke sana, aku belum bisa ke sana. Nah, ini mungkin dari sudut
beranda media sosial teman-teman bisa teman-teman kontrol dengan mungkin akun yang membuat kalian minder itu bisa di-head, mungkin dibatasi lah teman-teman. Ini bukan lebay, tetapi ini untuk membantu diri kalian untuk sembuh mengobati fenomena quarter life crisis ini. Yang keempat, menyadari bahwa segala sesuatu tidak selalu berjalan dengan sempurna. Tidak selalu berjalan dengan sempurna, teman-teman. Jadi setiap jalan pasti ada satu batu, satu kerikil, satu genangan air minimal. Mungkin ya, pasti ada. Nah, itu seperti itu untuk mewujudkan, untuk memunculkan perasaan bahwa jadi semua jalan seperti ini, maka aku harus siap berbagai cara untuk melewati jalanan ini. Mungkin kalau ada batu bisa lompat, bisa melompati, kemudian kalau ada tembok bisa memanjat, kalau ada genangan air memilih untuk jalan di sisi jalan lain. Bukan berarti berbelok arah, bukan, tapi jalan di sisi jalan lain. Seperti ini, itu analoginya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang poin nomor 5, merasa tidak bahagia meski memiliki segudang prestasi. Nah, ini nomor 5 ini hubungannya sangat dalam antara sang pencipta dengan hambanya. Di sini hambanya tidak merasa bersyukur dengan prestasi atau capaian-capaian yang pernah ia raih. Ia merasa kalau ia tidak bahagia, padahal sang pencipta sudah memberikan ia nikmat untuk mendapatkan prestasi-prestasi. Nah, itu solusinya adalah bangga terhadap diri sendiri. Orang lain belum tentu bisa seperti itu. Nah, itu salah satu solusi yang mungkin teman-teman bisa lakukan kalau teman-teman tidak bangga dengan, kalau tidak bahagia dengan prestasi-prestasi yang teman-teman capai, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke faktor apa sih yang menyebabkan quarter life crisis ini, faktor apa saja sih? Nah, kita masuk. Berdasarkan faktor lingkungan, misalnya Anda memiliki banyak tujuan yang tidak dapat diwujudkan dan keluarga Anda sering membandingkan hasil Anda dengan yang lainnya. Nah, ini bahaya. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap diri sendiri, khawatir, dan sulit mengambil keputusan berdasarkan kenyataan. Area yang terpengaruh secara umum adalah pekerjaan, ekonomi, relationship, seperti itu ya teman-teman, relationship terhadap pasangan, relationship terhadap sahabat, seperti itu. Lalu gimana sih cara menghindari faktor-faktor itu? Cara mengatasinya bagaimana sih? Mungkin itu keadaan ekonomi yang berubah, atau mungkin pendidikan kita, atau orang tua yang mungkin belum bisa memberikan support penuh terhadap anaknya, atau kehilangan teman-temannya yang udah pada sibuk jadi nggak bisa bantu kita, atau kita bingung gitu mau milih pasangan hidup itu kayak gimana sih. Nah, itulah yang membuat kecemasan kita bertambah, muncul emosi yang saling bertentangan. Jadinya kita cemas dan panik gitu kan, iya kan? Nah, karena ya sebenarnya kita nggak tahu mau jadi apa kedepannya, dan ketika kita memutuskan sesuatu kita nggak tahu juga apa sih yang akan terjadi di selanjutnya ketika aku mengambil keputusan. Di satu sisi kita juga harus belajar membuat keputusan buat diri kita sendiri, tapi di sisi lain ada banyak pilihan yang bikin kita overwhelmed atau membingungkan. Dan yang bikin kita jaga ragu sama keputusan yang kita ambil, apakah keputusan itu benar atau sebenarnya kurang tepat. Nah, ini pikiran-pikiran ini yang mungkin menyelimuti lah ketika malam hari tidak bisa tidur, dinamakan insomnia. Seperti itu. Semua kemungkinan yang ada buat kita semakin berpikir dan terjebak dalam kebingungan. Nah, pasti. Lalu kita juga jadi ragu soal diri kita sendiri. Gak jarang ini malah bikin kita takut buat mengambil keputusan. Nanti kalau aku gini bakalan baik-baik saja gak ya? Salah gak sih keputusan aku? Atau kayaknya aku gak bahagia gimana? Kalau aku gak bahagia gimana? Nah, ini pikiran-pikiran yang menjebak kita
berada di fenomena quarter life crisis ini, teman-teman. Segala hal yang nggak pasti memang akhirnya akan terakumulasi dan memperparah kondisi diri kita. Biasanya kayak gitu yang terjadi. Nah, sebenarnya wajar atau enggak? Wajar iya. Ini udah aku bilang juga barusan pas awal-awal tadi, karena di quarter life crisis ini kita menyesuaikan diri dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan perkembangan zaman, dengan proses pendewasaan kita juga. Jadi fase ini itu masuk ke dalam siklus yang memang harus kita hadapi karena berhubungan dengan berbagai hal tadi. Jadi ya memang nggak bisa dihindari, teman-teman, kecuali memang kita sendiri uh, yang menghambat proses untuk keluar dari fenomena ini. Mungkin ya, apalagi kalau kita banyak ngebanding-bandingin, banyak mikir, overthinking, tapi ya bukan berarti kita menjadi menyalahkan masyarakat ya. Dan ekspektasinya yang bikin kita jadi mengalami proses negatif itu di quarter life crisis ini. Kenapa? Ya karena ya ini adalah proses pendewasaan, teman-teman. Dan sebenarnya memang teman-teman itu masih punya kontrol kok untuk gimana caranya nih proses quarter life crisis ini nggak negatif banget supaya jadi positif gitu kan, dan membuat teman-teman punya kehidupan yang lebih baik. Nah, terus gimana sih caranya? Gimana sih aku bisa keluar dari fenomena ini, dari fase ini? Nah, jadi kita dengan ya kita punya prinsip, hal yang pertama kita bisa lakukan untuk melewati quarter life crisis ini adalah ya udah terima aja gitu, alias santuy aja. Dan lanjut ke poin berikutnya, teman-teman. Nah, fokus pada diri sendiri untuk berkembang merupakan langkah yang baik untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Apakah ini fase yang benar dalam kehidupan seseorang? Bahkan hampir setiap individu akan melewati fase quarter life crisis. Jadi setiap individu, semua individu pasti melewati fase yang dinamakan fenomena quarter life crisis ini. Jadi solusinya adalah kenali diri kamu lebih dalam, teman-teman. Kamu tujuannya apa? Kamu ingin apa? Kamu ingin mencapai apa, teman-teman? Dari situ teman-teman dituntut untuk mengetahui jawaban-jawaban dari segala pertanyaan yang teman-teman buat sendiri. Jadi tentuin dulu. Yang pertama adalah tentuin tujuan kamu itu sebenarnya apa dan siapa yang kamu perjuangkan, teman-teman. Kemudian manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mencapai itu apa? Itu teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pak. Walaupun pertanyaan-pertanyaan itu sederhana dan bisa terjawab, tapi itu sangat berpengaruh untuk masa-masa pemulihan quarter life crisis ini, teman-teman. Yang terakhir adalah mengatur rencana untuk mencapai tujuan itu. Jadi mengatur rencana yang sebaik-baiknya, teman-teman. Jangan sampai rencana yang kita buat itu malah membuat kita ngestak di quarter life crisis ini. Resikonya besar banget, teman-teman, ketika kita terjebak di fase quarter life crisis ini. Mungkin resiko paling besar adalah kehilangan kesadaran, teman-teman. Jadi di sini laptop saya sedang mengalami kendala ya, teman-teman. Laptop saya mati murup ya, hidup mati gitu ya. Ya, dan ya udah, kita menerima aja gitu bahwa kita tuh punya quarter life crisis, kita mengalami ini, dan nggak selamanya ini jadi buruk. Ini adalah proses yang memang kita perlu lewati untuk mengenali diri kita lebih dalam, dan kita juga jadi lebih paham mungkin nanti sama diri kita sendiri, dan hidup kita juga nanti bakalan lebih tertata kalau misalnya kita menganggap bahwa oke, ini aku berproses seperti itu. Nah, sambil menerima, hal kedua yang mesti teman-teman lakukan, ya kalau menurut aku ini ya, ada teman-teman mesti bersikap aktif, aware gitu. Coba deh sadari hal-hal apa sih yang bikin quarter life crisis ini muncul, dan ya udah kita cari solusinya dikit-dikit. Seenggaknya 1% aja setiap harinya. Misal ya, contoh nih, kita ngerasa stuck di salah satu di pilihan kita. Nah, kita bisa mulai nih cari pelan-pelan kira-kira apa sih penyebabnya, kok bisa aku merasa ngestak, dan dia kita jadinya nanti
Jadinya nanti kita bakal lebih paham juga kita sama apa yang kita mau. Nah, sambil menerima, oke, kita cari solusinya dikit-dikit. Seandainya 1% saja. Udah ya. Waduh, laptop tidak mendukung. Jadi mungkin sampai segitu ya teman-teman. Solusi yang paling baik, paling bagus adalah yang pertama adalah apa sih tujuan kamu itu sebenarnya, dan bagaimana sih uh, cara untuk apa namanya mencapai tujuan itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman harus mencoba mengenalinya lebih dalam. Oleh karena itu kita teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman buat sendiri. Jadi yang, ini pesan dari saya ya teman-teman yang sedang mengalami fase fenomena quarter life crisis ini. Jadi dan saya sedikit sharing teman-teman, saya pernah mengalami fase fenomena ini, fenomena quarter life crisis, dan sampai saya kurus banget teman-teman, dan ini yang membuat saya ngestak, pikiran saya melayang-layang, hampir tidak sadarkan, ya seperti itulah. Ininya pikiran saya berat banget teman-teman. Saya mencoba untuk bagaimana sih saya keluar dari fenomena ini. Nah, ternyata hal pertama yang bisa membuat saya terobati sedikit demi sedikit adalah terbuka teman-teman, terbuka kepada keluarga, kepada saudara, bercerita lah ini sedang masalahnya. Walaupun seperti itu ya, itu sedikit demi sedikit bisa mengobati lah rasa-rasa yang menumpuk di pikiran kita. Kita terbuka terhadap kedua orang, terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara, mbak, kakak, seperti itu. Kemudian teman-teman yang terdekat, kita cobalah, teman-teman ya yang sedang mengalami quarter life crisis ini. Yang belum mengalami mungkin belum, atau bisa jadi tidak akan pernah terjadi fenomena quarter life ini, karena mungkin sudah pernah mengalami tetapi tidak merasakan seperti itu ya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman pesan dari terakhir pesan dari saya. Di dunia ini kita itu tidak dituntut untuk sukses teman-teman. Di dunia ini kita itu dituntut untuk beribadah. Kita dituntut untuk berusaha. Walaupun entah itu bagaimana sih nantinya, hasil akhirnya sudah ada yang ngatur, dan yang ngatur itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya menjalankan, berusaha mencapai sesuatu yang menjadi tujuan kita, dan kita tidak boleh berharap berlebihan terhadap masa depan kita. Segitu ya teman-teman. Mungkin webinar acara inti ini sudah selesai. Saya akan membuka sesi tanya jawab teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran quarter life ini kok bisa, kok saya belum merasakan fenomena quarter life ini. Jadi saya tutup screen ya teman-teman. Jadi adakah teman-teman yang ingin bertanya mengenai webinar kali ini? Halo teman-teman. Dari saya cukup, Kak. Oke, terima kasih Soleh. Dari yang lain, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sedikit tersimpan di dalam benak, yang silakan ditanyakan saja. Semoga saya bisa membantu. Saya izin bertanya, Kak. Ya, baik, Mas Diki. Ya, mungkin ada tips gitu dari Kakak Nur Farikin gitu untuk menghadapi gimana ya kalau kakak Nur Farikin sendiri dalam menghadapi quarter life itu gimana gitu, Kak? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ini termasuk dari social experience saya ya. Aduh, laptop saya mati. Enggak. Oke, menjawab pertanyaan dari saudara Rizky Nur Muhammad ya. Ketika saya merasakan fenomena quarter life crisis ini, saya begitu sangat kesulitan untuk keluar dari fenomena ini. Saya seperti yang sudah saya bilang tadi ya, saya berat badan saya turun, saya sampai teman-teman saya juga heran, kok bisa sih berat badan kamu jadi segini, padahal kemarin saja loh kemarin kamu lemu gitu ya, bahasa Jawanya lemu gitu ya. Nah,
Jadi perlahan-perlahan fenomena ini tidak instan teman-teman. Keluar dari fenomena ini itu tidak cepat, tetapi membutuhkan mungkin waktu 2 minggu, 1 bulan lah, seperti itulah, sekitar waktu yang sangat lama lah mungkin. Dan itu membutuhkan mental yang mungkin teman-teman, mental yang terombang-ambing. Saya ini bagaimana pikiran ketika teman-teman tidur, pikiran teman-teman melayang-layang di mana-mana, pikiran menjadi A, menjadi B, menjadi C. Nah, itu tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian, hanya cuma memikirkan masalah. Yang dipikirkan hanya masalah-masalah, tetapi tidak ada solusi yang saya pikirkan. Nah, kemudian langkah pertama untuk menghadapi fenomena ini seperti yang saya bilang tadi ya, terbuka terhadap orang-orang terdekat, misalnya orang tua. Kita berbicara, ini masa depan saya nih mau dibawa kemana, seperti itu ya teman-teman. Ya, kita berikan minta solusinya bagaimana. Intinya kita terbuka lah teman. Itu sedikit memberikan kita amunisi lah, seperti itu. Oksigen untuk hidup lah, intinya analoginya seperti itu. Nah, yang kedua adalah oke, saya sadar teman-teman, saya sadar kalau saya ini sebenarnya hidup tidak untuk tentang dunia saja, tetapi saya juga perlu mendekati yang menciptakan saya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari situ saya sadar kalau mendekati sang pencipta sangat dahsyat teman-teman, membuat hati saya itu tentram, tenang, aman, seperti itu teman-teman. Nah, itu dahsyatnya mendekati sang pencipta. Dan ketiga yang saya lakukan adalah ya sederhana saja sih, mencoba membuka video-video motivasi hidup. Mungkin bisa dikatakan teman-teman, waktu saya mengalami fenomena quarter life crisis ini ya, saya hampir menyerah dengan keadaan. Ya seperti itulah. Saya sudah pasrah saya sudah berkata kalau besok waktunya tiba ya udah ya Allah, saya siap, seperti itu. Saya sudah menyerah seperti itu. Tetapi karena kemudian saya tersadarkan, kemudian saya berusaha untuk bangkit, dan alhamdulillah teman-teman, saya mendapat semangat saya kembali, dan itu pengorbanan yang sangat luar biasa teman-teman. Waktunya sangat terkuras lama sekali, dan kuliah kan saya sambil kuliah. Nah, kuliah saya kutar-katir teman-teman. Sampai kualitas diri saya juga ikut menurun teman-teman. Nah, ini banyak sekali fenomena ini. Kalau tidak kuat ya mungkin akan jadi seperti saya, tidak kuat seperti itu. Tapi saya tersadarkan untuk bangkit, gitu, kita tidak boleh menyerah. Saya ingat kata-kata dulu waktu SMA. Saya dulu juga salah satu seorang yang menjadi provokator untuk bangkit seperti itu ya teman-teman. Tapi setelah mengalami keadaan seperti itu malah saya ngedown sendiri. Nah, ini saya tidak ingin saya menjilat ludah. Itu salah satu pendorong saya untuk bangkit. Mungkin dari Mas Rizky bisa Ya, terima kasih Kak Nur Farikin atas tanggapannya. Saya jujur merasa terbantu atas pencerahan dari Kak Nur Farikin. Terima kasih Kak Nur Farikin, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Sama-sama Mas Rizky. Baik, acara mungkin itu saja ya, karena waktu menunjukkan pukul 14.40 dan di sini sudah asar. Kalau begitu saya demikian webinar kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja menuju ke acara yang terakhir. Yang terakhir adalah doa penutup.
Sebelum itu saya sekaligus mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan yang tadi saya buat baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik, menuju ke doa sekaligus penutup ya teman-teman. Doa akan dipimpin oleh saya sendiri. Doa membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Terima kasih saya sudah sangat terbantu dengan kehadiran teman-teman ya. Saya di sini juga belajar untuk menggali potensi saya, mencoba untuk ya intinya seperti itulah. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur Farihin. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Silakan. Sama-sama.